Pulang ke Jepang. Udah dong. Jadi mau cerita apa? Datang ke pernikahan. Nikah yuk. Yuk. Gue serius. Halo para seto-seto, gimana? Udah ngajak pasangan kalian liburan di awal tahun baru ini? Atau para seto-seto masih jomblo? Hahaha. Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru buat para seto semua. Di awal tahun baru 2022 ini, saya akan menceritakan sebuah film dalam negeri tentang seorang pria yang disuruh menikah oleh orang tuanya. Film ini bergenre drama komedi dan juga membuat kita sedih kalau menonton filmnya. Film Nikah Yuk ini telah rilis di tahun 2020, disutradarai Adi Dharmastria, diperankan Marcel Darwin, Yuki Kato, Alia Faizah, dan para pemeran lainnya. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya kasih tahu ke seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silakan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru bangun. Dia bernama Arya. Nampak dia bersiap-siap untuk berangkat ke pemotretan karena dia ini adalah fotografer. Sampai di studio foto terlihat dia dimarahi karena telat datang dan film Nikah Yuk dimulai. Terlihat Arya pulang kerja. Di situ orang tuanya menanyakan ke Arya kapan dia nikah. Karena orang tuanya malu, mereka terus dikasih undangan pernikahan. Nampak Arya menjawab kalau dia ingin sukses dulu dengan jerih payahnya, baru dia akan nikah. Scene berpindah, terlihat hasil karya Arya dipamerkan ke publik. Di situ dia bertemu dengan seorang gadis. Dia ingin berkenalan dengan gadis itu, tapi seorang gadis lain datang menarik Arya untuk diwawancarai. Gadis itu bernama Nina. Ya kamu ngapain sih? Saya nggak tahu. Besoknya Arya bersama pacarnya yakni Nina. Di situ Arya mengajak Nina untuk nikah. Namun Nina berkata dia mau nikah kalau Arya menjadi apa yang Nina inginkan. Karena nikah itu bagaikan bisnis, harus sama-sama menguntungkan. Lalu Nina pergi. Lalu kita diperlihatkan Arya bertemu gadis yang kemarin. Gadis itu bernama Lia. Mereka satu proyek untuk sesi prawedding. Terlihat mereka menikmati momen ini. Setelah selesai, di situ Lia berkata kalau dia dulu sekolah dasar di sini dan Arya juga sama, dia sekolah di sini. Lalu mereka menunjukkan foto saat mereka masih sekolah di sini. Dari sinilah awal kedekatan mereka terjalin. Lalu Arya berada di rumah sakit karena ibunya sedang sakit. Nampak Arya keluar dari ruangan ibunya dan bertemu pacarnya. Di situ Arya berkata ke Nina kalau dia ingin putus. Nina menanyakan alasan dia ingin putus. Lalu Arya menunjukkan foto Nina bermesraan dengan cowok lain. Melihat hal itu, Nina pergi. Kemudian Arya mendengar curhatan seorang security rumah sakit yang menyesal karena tidak bisa memenuhi keinginan ibunya
untuk melihatnya menikah sebelum ibunya meninggal. Arya yang mendengarnya, seketika itu dia mulai sadar dan bahkan dia merenungi perkataan security itu di kamarnya. Malam besoknya, dia mendapatkan chat dari Arya. Sontak, dia langsung bergegas setelah membaca chat dari Arya. Terlihat dia mendatangi Arya di rumah sakit. Di situ, Lia memberikan nasihat ke Arya. Lalu, Arya memperkenalkan Lia ke orang tuanya. Dan ternyata orang tua Arya lebih dahulu mengenal Lia. Dari sinilah momen-momen mereka jalani berdua dengan bahagia. Sehingga suatu ketika di sebuah restoran, Arya mengajak Lia untuk nikah. Namun Lia belum siap nikah karena Lia punya mimpi yang harus dia raih dan membantu usaha ibunya. Tapi Arya bersikeras mengajak Lia nikah demi ibunya yang sedang sakit parah, untuk memenuhi keinginan ibunya untuk segera menikah. Dan pada akhirnya kita diperlihatkan mereka sudah selesai ijab kabul. Lalu mereka akan malam pertama. Tapi orang tua Arya ketahuan sedang nguping. Pelan dong. Kemudian kita diperlihatkan mereka diwawancara di dalam studio televisi karena mereka sukses membuat aplikasi Nikah Yuk. Setelah diwawancara, mereka pergi liburan ke Jepang. Nampak mereka menikmati momen-momen ini. Oke, nice. Ketika Arya keluar dari restoran di Jepang karena membelikan Lia makanan, dia terkejut melihat Nina berada di Jepang juga. Di situ mereka ngobrol. Nampak Nina memberitahukan ke Arya kalau semua karirnya dan pernikahannya adalah settingan. Sontak Arya tidak mempercayai, tapi Nina memberikan kartu alamat agar Arya mencari tahu semua kebenaran itu. Lalu Arya pergi meninggalkan Nina. Terlihat Arya sudah sampai di penginapan dan memberikan makanan itu ke Lia. Terlihat Arya merenungi perkataan Nina. Tadi ya, aku teleponan sama ibu. Terus tadi Scene berpindah ke Indonesia, tepatnya di rumah sakit. Terlihat Arya menjenguk ibunya yang sakit. Lalu ayah Arya menyuruh mereka untuk pulang istirahat. Scene berpindah, Arya mendatangi alamat yang diberikan Nina itu untuk mencari tahu kebenarannya. Dan ternyata perkataan Nina itu benar. Semua itu hanyalah settingan dan dalang dari semua itu adalah orang tua Arya. Di situ Arya marah ke mereka. Lalu Arya menemui bapaknya untuk meminta penjelasan tentang semua ini. Nampak mereka berdebat. Setelah itu Arya menemui Lia. Di situ juga mereka berdebat dan terlihat Arya memarahi Lia. Bahkan Arya mengatakan Lia itu murahan. Sontak Lia emosi dan menampar Arya. Kemudian diperlihatkan Arya kembali bersama Nina di sebuah klub malam. Nampak Arya mabuk berat. Scene berpindah di rumah sakit. Terlihat Lia bersama orang tua Arya. Lalu Arya datang bersama Nina dan temannya. Di situ ibu Arya mengatakan ke Lia agar Lia memaafkan Arya, dan ibu Arya meninggal. Beberapa hari setelah meninggalnya ibu Arya, nampak Arya masih berduka. Saat Arya berada di kamar, dia membaca secari kertas dari ibunya dan kaset video pesan ibunya. Terlihat Arya menontonnya.
Nampak Ibu Arya menjelaskan alasannya melakukan ini semua dan meminta agar mereka selalu bersama karena perasaan dia ke dia itu nyata, bukan settingan. Dan ini bukan salah Lia, tapi salah ibunya. Salah, ini salah Mama. 2 minggu kemudian, terlihat Nina berbicara ke Arya. Di situ, Nina menyuruh Arya untuk menemui Lia, karena hati dan pikiran Arya hanya tertuju ke Lia. Setelah berbicara, Nina pergi. Scene diakhiri dengan memperlihatkan Arya menemui Lia untuk meminta maaf. Nampak mereka kembali bersama dan hidup bahagia dengan Lia yang positif hamil. Dan film Nikah Yuk selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran. Jangan tunda pernikahan dengan alasan ingin sukses dulu, membahagiakan orang tua baru menikah. Ingat, orang tua juga ingin melihat anaknya menikah dulu. Masalah karir itu bisa belakangan. Tapi sayang, admin sampai sekarang belum nikah. Boro-boro punya istri, punya pacar saja kagak ada yang mau. Nasib jomblo. Saya Ekanto Hilmi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.